Maksudnya aku sih di awal-awal aku kerja jadi publicist cukup kesulitan ketika orang tanya kerja di mana, itu agak bingung sih. Oh ya, aku tuh WhatsAppin satu-satu Mi, bener-bener WhatsAppin Mbak Mira, halo Mbak, apa kabar? Oh iya? Lagi bikin apa? Aku boleh nggak ketemuan? Aku mau jadi publicist. Luar biasa. Tepuk tangannya Mbak, tepuk tangannya Tepuk tangannya dong. Hai Mia. Gimana? Apa kabar? Baik, alhamdulillah Mia, kita black and white loh. Iya benar. Sesuai kepribadian Benar. yang saling mengisi yin and yang publisis. Gimana? Lagi ada project apa? Wow, banyak sekali karena memang nih tahunnya apalagi di FFI ya, film bagusnya Indonesia banyak sekali. Dari sekarang sampai Desember ada 9 film yang publis. Luar biasa. Tepuk tangannya Mbak, tepuk tangannya dong. Tepuk tangannya dong. Gitu ya. Kamu jangan ketawa-ketawa, kamu juga kan Mia? Gimana Iya, gimana? Sama. Lagi banyak banget. Tapi kan film. sibuk itu adalah bagus. Karena waktu pandemi Benar. kita di rumah aja. Benar. Sekarang saatnya kita kembali ke bioskop. Benar. Tapi kalau aku kan tahu Mbak Bubu tuh dari aku kecil ya. Hah? Iya dong. Maksud kamu apa Mi? Jadi aku Benar, tua? Benar. Udah kamu Maksudnya dari kecil? aku kecil karena orang tua kita kan kita teman temenan. kecil. Ya kan? Iya, Orang tua iya, kita benar. temenan. Terus jadi udah tahu Mbak Bubu. Terus kan aku tahu Mbak Bubu tuh sempet beberapa kali main film. Iya. Tiba-tiba kan jadi publicist. Iya. Nah aku pengen tahu sebenarnya kenapa tiba-tiba jadi publicist dan awalnya tuh gimana? Oke, nanti gantian aku nanya kamu ya Mi. Iya. Oke. Jadi awalnya dari dulu tuh aku sekarang 43, udah tua ya, udah punya anak 3. Dari umur 20-an, 27 tepatnya, aku tuh merasa wah jadi film publicist keren ya. Keren aja gitu dengannya, emang publicist. Kayak keren gitu kan, merepresentasikan sesuatu. Dimana di dalam industri ini film as a brand gitu. Nah tapi ya karena aku akhirnya sempat kerja F&B, aku hospitality, sempat di corporate, di Philip Morris. Itu kelupaan tuh kan, mimpi itu kan. Apalagi aku lulus IKJ tuh film penyutradaraan, jadi nggak ada hubungannya sama publikasi dan marketing film sama sekali. Nggak tahu kenapa pada saat aku di dunia korporasi 3 tahun di Philip Morris, tiba-tiba kayak begah gitu kayak kayaknya nggak bisa deh 9 to 5 cuman di ruangan kantor. Aku resign nggak tahu kenapa bahwa saat itu bawaannya tuh kayak pingin ada callingan diri gitu kayak mau cobaan nih publisis. Orangnya aku tuh WhatsAppin satu-satu Mi, bener-bener WhatsAppin Mbak Mira, halo Mbak apa kabar? Oh iya? Lagi bikin apa? Aku boleh nggak ketemuan? Aku mau jadi publicist. Mau jadi publicist loh. Udah spesifik? Udah spesifik dan mau jadi ya. Jadi ketahuan nih anak siapa, kagak bisa ngapa-ngapain. Awalnya kan gitu dong. Mbak Mira aku WhatsAppin, Bang Joko aku WhatsAppin. Nah kalau Mbak Mira kan memang waktu itu belum ada film kalau nggak salah. Dan Bang Joko juga bukan tipe yang, karena kita deket terus aku bawa kamu, nggak bisa. Jadi aku mesti cari jalanku sendiri. 2016 ada film Atira. Jadi pada saat aku resign, Mbak Mira tiba-tiba WhatsApp, "Bu, kamu jadi beneran mau jadi publisis?" "Iya Mbak." "Ya udah sini film Atira." Gitu. Tercemplunglah aku dengan Akademi Mira Lesmana ya. Dengan tidak ada textbook atau apapun itu benar-benar belajar otodidak. Cuman kalau kita mendapatkan guru-guru yang terbaik ya, jadi ya otomatis langsung belajar sambil jalan gitu. Jadi film Atira 2016. Kalau Mia kapan? Ya kalau aku mulai 2013 film Cinta dari Wamena. 13 aku lagi di hospitality dan di disco nih. Berarti kamu lebih senior daripada aku. Oke, and then apa yang terjadi? Itu sebenarnya aku nggak sengaja karena tadinya sepupuku kerja sama Mbak Ade di Median Publicis, ya kan? Iya, Mbak Ade Boni. Mbak Ade Boni. Terus Mbak Ade waktu itu sepupuku memang di Mbak Ade nggak tetap, jadi dia memutuskan untuk pindah. Terus dia bilang sama Mbak Ade, "Mbak, tapi aku punya sepupu, kayaknya bisa bantuin Mbak Ade." Karena sebelumnya dulu aku kerja di PR agency. Jadi dia pikir kayak mungkin masih ada kesamaan. Iya kali ya, sama kali ya gitu. Jadi yaudah aku coba di Mbak Ade 2013, terus Mbak Ade langsung, "Mi kayaknya bisa deh terusin terus kerja sama aku." Ya udah akhirnya kerja terus sama Mbak Ade dari 2013 sampai terakhir itu 2018. Di Mbak Ade selesai, akhirnya aku memutuskan untuk keluar. Tadinya pikir keluar nggak mau lagi kerja di film karena capek banget. Tapi ternyata kok proyek-proyek yang masuk malah film terus ya. Mungkin karena linknya emang udah terlanjur ada di sini. Jadi akhirnya pekerjaan pertama aku sebagai the publicist yang udah bukan sama Mbak Ade lagi itu
Kucumbu Tubuh Indahku. Itu Oke. film pertama yang sama teman-teman di Publicis. Yang bener-bener yang dari bener-bener, lahir ya. Iya, yang lahir. Jangan sedih Mi, nama kamu di handphone aku masih Mia AADC loh. Iya. Karena kamu pernah ngurusin itu kan dulu. Iya. Nah, DC 2 ya. aku juga sama, 2016 tuh satu film. 2017 aku ingat kalau nggak salah Posesif sama Gali dan Ratna. Terus aku mikir dong, dan aku masih punya kerjaan lain. Jadi ini sampingan, hobi. Aku mikir wah 6 bulan sekali pas nih satu film ya kan, 6 bulan sekali ya gitu. Pas bulan kedepannya udah 3 film, sama kayak Mia lah. Mungkin karena memang kita networknya mau nggak mau jalan terus. Akhirnya kalau publicis sendiri itu munculnya actually di film Aruna dan Lidahnya. Dimana akhirnya si Mbak Dede dan Mas Edi yang selalu kita mesti ingat karena dia yang menemukan aku, Mbak Vivi saat itu, Vivi Koster, sama Ivan itu di film Aruna dan Lidahnya. Jadi publicis munculnya di tahun berapa tuh? Pokoknya yang pas bertiga itu. Nah, jadi nama publicis. Sebelumnya tuh aku masih sendirian. Jadi kayak Mbak Adenya tapi nggak ada medianya gitu. Jadi benar-benar yang bisa siapa ya tahun ini freelance-nya ganti-ganti. Tapi publicis tuh baru ada tuh sejak Aruna. Nah, sejak saat itu 12 film per tahun alhamdulillah. Yang tadinya cuma satu. Dan satu kali waktu 2016 aku pulang-pulang Atirah tipes loh. Masuk rumah sakit, ada fotonya. Ingat tanya Mbak Mira, waduh. Oh ya, aku berarti juga sebenarnya sama sih di Publicis itu waktu awal Kucumbu sebenarnya belum ada nama. Kita cuma kayak ngejalanin bertiga tapi nggak punya nama. Justru yang nemuin nama kita itu Pak Ketum kita. Reza Rahadian. Apakah dia menginvestor pada juga kalian? Sih. Sama juga dong sama Edi dan Mbak Dede ya. Kalau kalian mendengar ini mungkin ada saatnya kalian memasukkan sesuatu pada kita ya. Iya benar. Jadi ya sama aku Pak Ketum Reza yang pertama kali dia yang minta kita untuk handle gelar karya film pelajar, waktu itu dia yang jadi ketuanya. Terus dia yang kayak ini mesti ada nama loh gitu. Kalian mesti punya nama. Terus ya udah dibikin aja, akhirnya kita bikin ya udah Pak nggak tahu apa ya udah dipublicis lah gitu yang mudah gitu. Emang cocok ya akhirnya pas. Akhirnya pas, nggak usah ganti sampai sekarang gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, banyak banget yang interview aku nanya, Mbak Bubu jadi publicis itu siapa sih yang ada di belakangnya? Bukan di belakang kayak kamu bilang ada Pak Ketum gitu ya sosok. I would say Mbak Mira, I would say Palari karena yang mempertemukan kita bertiga, sama I would say Bang Joko dengan si Gundala gitu kan. Karena memang pada saat akhirnya kayaknya 2 tahun yang lalu deh Mi. Jadi 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu di mana udah enggak dong, 3 tahun yang lalu sebelum pandemi. Iya. Di mana film udah secara konsisten menghubungi kita, itu kan akhirnya semuanya flow-nya jadi tambah rapih dan kita jadi tambah tahu timeline-nya kita bisa ngatur segala macam, network juga lebih luas. Dan paling menyenangkan kalau repeat order, ya nggak? Iya benar. Aduh, itu kayak dipercaya. PH kesayangan. Bener, kayak mereka percaya kita, mereka puas. Udah tahu chemistry-nya kerjanya kayak gimana. Timnya udah saling ingat, udah paling enak repeat order sih. Itu udah achievement sebenarnya. Iya benar. Mungkin orang banyak nggak tahu sebenarnya publicist itu apa sih? Maksudnya aku sih di awal-awal aku kerja jadi publicist cukup kesulitan ketika orang tanya kerja di mana. Itu agak bingung sih. Publicist film itu apa ya gitu? Menurut Mbak Bubu, kalau ditanya orang biasanya Mbak Bubu jawabnya apa singkatnya? Kalau aku, publicist film adalah mereka yang bertanggung jawab mengkomunikasikan pesan film sebagai sebuah brand secara relevan dan efektif ya kepada publik melalui media. Gitu. Kalau apa? Kalau aku ya mungkin setuju itunya ya, apa namanya, secara teorinya, cuman memang di lapangannya kayaknya kerjanya banyak banget ya. Benar. Maksudnya iya kita promosiin film. Kita yang kita sayang nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa banget. Kita love yang penting repeat order. Iya. Gimana Mia, lanjut Mia. Tapi kayak maksudnya pas di lapangannya banyak banget kan kerjaannya kayak ya yang tadi mau sebutin cuman kita mesti jagain filmnya supaya nggak keluar dari yang diharapin sama produser. Terus kita juga yang koordinasiin bikin semua lah, preskon, gala, nobar itu semua kita mesti media visit ya segala macam itu. Maksudnya nggak cuman soal sama media tapi sama semua publik kan, sama semua pihak mesti kita yang mesti koordinasiin kan antar PH ke mereka. Benar. Basically kita yang membuat komunikasi sebuah film dan itu turunannya macam-macam. Ada sosmed, ada sponsorship. Nah yang kadang-kadang suka agak kecelek itu adalah ketika orang meng-hire kita memikirkan kita udah paket marketing. Iya, itu yang kadang-kadang itu iya banget. Dipisah ya bapak-bapak, ibu-ibu produser. Dan aku alhamdulillah publicist mempunyai klientel yang
PH-PH besar, PH-PH bagus yang paham itu. Jadi kadang-kadang tuh mereka sendiri yang udah tahu gitu apa kategorinya. Oke, kalau publicist scope of work-nya ini, tim yang lain scope of work-nya ini segala macam gitu. Cuman terkadang kalau misalnya yang baru pertama kali kerja kan, aku selalu bilang di awal, kita menghandle publicity film, tapi we are under the marketing promotion team, ya kan? Sangat membantu ketika sebuah produser atau seorang produser atau sutradaranya juga punya sense of marketing ya. Kita tektokannya cepet, kita bikin plan bareng-bareng. Memang nanti pada saat turunannya yang tanggung jawab soal komunikasi kita, yang bikin umbrella communication, yang bikin talking points, yang bikin timeline, yang bikin rencana. Tapi itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Benar. Karena kita itu bukan, sih. kalau kita marketing ya beda, judulnya bakal marketing bukan publisis gitu. Kadang-kadang suka rancu sih. Tapi alhamdulillah udah banyak sih Mi, maksudnya PH-PH yang ketika dulu tuh 3 tahun lalu tuh kayak udah di bayangan mereka, oh gue mau hire publicist sebagai publicist, tapi gue dapat ini semua. Nggak bisa gitu Bunda gitu kan. Benar. Kalau sekarang alhamdulillah PH-PH dan produser-produser udah mulai sangat paham publicist itu kerjanya seperti apa gitu. Dan ada ruang lingkupnya masing-masing sih. Dan mungkin nggak tahu nih pertanyaan aku, Mbak Bu pernah ngalamin yang kayak PH tuh nggak mengharapkan ya, kita tuh KPI kita tuh jumlah penonton. Iya nggak? Kayak ini mau mesti direkam. Ya pernah. Oke, gini. Pernah, dan karena kejadian itu aku mundur. Karena menurut aku gini, aku selalu bilang, dan so far alhamdulillah kita berpartneran dengan pihak-pihak yang satu visi gitu kan. Aku selalu bilang gini, publicist itu adalah tim marketing film under PH. Ya of course kalau PH punya objektif itu tugas kita. Tapi bukan berarti literally nih jumlah penonton itu adalah di ininya kita the only yang kita mesti capai gitu. Kalau menurut aku ya Mia, correct me if I'm wrong, kamu juga pasti punya masukan. Kalau menurut aku gini, produser punya objektif sendiri. Oke. Nah, aku nih karena di-hire sama produser, publicist, ya udah kita lakuin semuanya supaya dia dapetin objektifnya. Tapi objektifnya dia bukan objektifnya kita. Tapi becoming our objective karena KPI-nya dia itu sih. Aku pernah agak kaget waktu itu adalah yang pernah ngomongnya tuh kayak ya 11-12 gitu kan. Di situ aku langsung daripada salah pesen ya, aku langsung mundur. Kalau kamu gimana? Iya, aku juga sih. Mungkin kebanyakan kayaknya klien-klien baru ya, bukan yang repeat order. Mereka mereka kadang suka, mereka suka nggak ngerti bahwa tugas kita itu bukan itu. Kita tugasnya memasarkan, tapi bukan tujuan kita. Benar. Gitu. Kayak misalnya gini, KPI produser ada di sini, ya dia ada di otaknya lah misalnya 4 juta penonton misalnya. Ini A, B, C, D. Nah C, B-nya ini kita gitu kan menuju ke sana. Cuman bukan yang ininya gitu, nggak langsung begitu. Mudah-mudahan ada yang mendengarkan. Dan yang paling enak kalau dapat produser yang udah tahu gitu, dia udah tahu film yang mau dikemanain, dia udah tahu target dia adalah sekian penonton, dan dia udah tahu strategi apa yang dia emang udah siapin gitu. Jadi turunannya ke kita tuh udah enak. Plus paling enak dapat produser dan PH atau sutradara yang open minded. Apalagi yang kita dilibatkan dari sebelum. Setuju. Dari sebelum. Maksudnya ya sebelum timeline berjalan ya. Paling enak tuh kalau dihubungin, Bu ini udah ada trailer nih, mau lihat nggak? Atau poster kita kasih masukan gitu. Udah enak banget karena kita dilibatkan dari awal. Iya, setuju. Dan kita nggak perhitungannya. Enggak dari sih. awal kalau produknya menyenangkan, kita tuh dengan senang hati masih mengerjakannya. Benar. Karena setuju. At the end of the day aku yakin Mia juga sama ya, kita melihat film itu kan buat ya kayak anak kita sendiri ya. Jadi kalau kita bisa membimbingnya dari awal tuh love banget. Iya benar. Iya sih, setuju. Kalau aku jujur, aku banyak sukanya. Ya saking sukanya banyak, semua orderan aku terima ya Mia. Kalau nggak suka kan nggak mungkin kita terima ya. Sukanya banyak alhamdulillah. Ada pernah nanya sama aku, waktu itu ada interview. Pernah mendapatkan klien yang menyebalkan atau apalah. Alhamdulillah enggak. Mungkin itu ya. Ketika kita pertama kali ketemu, chemistry itu udah mesti ada gitu. Jadi kalau dari awal kita merasa kurang cocok ya, kurang cocoknya mungkin dari energi, dari segala macam, daripada saling mengecewakan, mendingan ya belum jodoh gitu kan. Jadi so far sih dukanya nggak ada, suka kebanyakan sukanya. Kalau ini apa? Kalau aku
kayaknya dukanya ya itu sih kalau di hire-nya udah mepet-mepet tanggal tayang. Terus udah gitu ternyata maaf itu suka, Bapak itu Ibu. aku suka kalau tanggal tayang cepet turunnya Mi. Bercanda. Ini internal jokes. Lanjut Mi, apa lagi? Sama ini sih paling, aduh maaf ya Bapak Ibu. Tadi aku bilang cepet turun invoice ya, bukan film Iya, bukan film. Lanjut. Sama budgetnya sih Mbak Bubu kadang. Oh, nanti aku ajarin. Maksudnya budget mereka, budget bukan soal fee ke kita, tapi lebih ke the whole budget production-nya ini kan. Kayak ya gitu. Iya. Tapi kamu tipe yang mau pegang budget nggak? Aku nggak loh. Aku tipe yang pegang budget. Kita bisa kolaborasi suatu saat. Iya, bisa banget. Kalau aku kalau kasih budget, udah deh nggak, mendingan aku, karena aku tipe yang itu nanti tanggung jawab gitu kan. Iya. Gitu. Terus aku tadi mau nanya apa sama kamu? Oh ya, mau sampai kapan kamu jadi publicist Mia? Sampai nggak ada yang hire. Sampai orderan sepi ya. Sampai orderan sepi kayaknya sih. Benar. Mbak Bu? Aku juga sama. Aku percaya dan alhamdulillah, maksudnya aku juga I'm sure the publicist juga timnya solid banget, kalian bertiga. Aku juga publicist, kita bertujuh, ada Ivan, ada Talita, Tasya, Nova, Gifar, udah gitu ada si Arman juga. Itu tuh kan solid banget, udah kayak keluarga ya. Selama aku bisa merasakan mereka bahagia ngelakuin sesuatu. Kayak misalnya nih Agustus September kan kita bulan yang gila ya nih ya. Lagi banyak banget tektokan dan semua film yang mau keluar. Kalau ada yang masuk nih, aku nanya di grup, guys jangan kaget, ada film ini masih kuat nggak? Aku nih, palaku udah pecah kan. Mereka langsung gini, alhamdulillah sikat moms gitu. Nah, selama mereka masih kayak gitu, berarti they're having fun doing it. Dan aku sampai kapanpun akan mencari film-film buat mereka itu sih. Kemarin soalnya aku sempat diundang jadi narsum di salah satu komunitas gitu. Terus ada pertanyaan, menurut Mbak Bubu nih, gala premier gede-gedean itu penting nggak buat satu film? Buat aku tergantung filmnya, tergantung tujuan filmnya. Karena film itu kan juga bermacam-macam. Obviously kalau film yang masuk OTT ya nggak perlu lah, gitu kan. Tapi again kalau OTT pun kita mesti lihat, kita mau awareness atau kita mau, karena beda sama treatmentnya misalnya sama film ke bioskop. Gitu. Tapi kalau film bioskop pun, buat aku benar-benar tergantung. Kalau ditanya apakah butuh gala premier, menurut aku mesti kembali ke core dari filmnya. Gitu. Kalau misalnya filmnya adalah film yang bukan sederhana ya, film yang kayaknya dalam, dia punya in-depth yang kuat, bukan tipe yang hingar-bingar atau yang kayak gede-gedean, tidak akan sesuai dengan tone film sih gitu. I would say tergantung film dan tergantung objektivitas plannya sendiri mau dibawa kemana. Kalau kamu? Ya aku juga setuju sih, tergantung filmnya. Film-film kayak film kolosal gitu, film-film superhero kayaknya emang ya layak dibikin gala premier gede-gedean ya, heboh gitu. Tapi kayak film-film mungkin yang romcom, cerita-cerita sehari-hari. Intimate justru lucu. Iya, benar. Iya benar. Dan aku selalu mikir gini, ini aku belajar dari Bang Joko ya, Joko Anwar. Dia selalu bilang, gala premier itu bukan selebrasi. Maksudnya it's of course kita men-celebrate film udah jadi, nonton sama para pemain, para kru gitu kan. Cuman gala premier itu tidak akan jadi efektif kalau tidak akan bisa menjadi materi promosi yang baik. Jadi itu yang kayaknya at the end of the day kita mikir, gala premier ini worth it nggak ya? Ini bakal efektif nggak ya? Akan kita bisa pakai nggak ya untuk roadshow, untuk kita jualan filmnya, untuk kita ngajak penonton-nonton gitu ke bioskop? Kalau nggak ya ngapain gitu kan? Tapi itu satu. Terus yang kedua ya, kayak mungkin tadi Mia juga pernah bilang ya, sebagai publicist jangan lupa we have to create excitement. Tapi juga the right excitement. Paling zong itu kan kalau udah ngebayang filmnya A, genre-nya A nih. Pas nonton, waduh kok kayak B ya, atau nggak B jadi A gitu kan. Itu yang sebenarnya role-nya kita sih yang mesti ngejagain itu. So I think gala premier berhubungan dengan itu sih. What kind of excitement that you wanna build gitu. Terus mungkin ke FFV kali ya? Boleh. Kita ini apa ya nih, bawang merah, bawang putih, bawang hitam, bawang putih, ya kan? Jadi Mia ini, ya silakan. Mia ini, aku soalnya dominan. Mia orangnya pemalu, baik hati, dan sangat rajin. Kalau aku dominan dan bawel. Mia adalah humas, komite humas penjurian. Kan ini baru tahun ini ya, Mi. Pertama kali komite komunikasinya ada 2, humasnya ada 2 gitu kan.
bisa dijelasin nggak humas penjurian tuh apa sih? Nanti aku jelasin. Oke. Ya benar. Jadi aku humas penjurian itu di sini kita tugasnya mengkomunikasikan segala dan sesuatu yang ada hubungannya dengan penjurian. Jadi kalau aku punya Bapak di sini Mas Garin karena sebagai ketua penjurian. Itu kita tugasnya menyampaikan apa semua yang Mas Garin rasa perlu untuk publik tahu tentang penjurian. Dan tahun ini kan memang kalau dari Mas Reza kita pengen terbuka ya, semua orang tahu tentang prosesnya, semua tahu penjurinya siapa aja, apa semua itu strategi komunikasinya kita yang kerjain. Mungkin gitu ya kalau dari aku. Kalau Mbak Bubu sebagai humas acara? Humas acara, as we all know, kalau misalnya FFI sendiri milestone-nya at least ada 4 ya Mi ya. Ya. Ada launching atau apa peluncuran FFI, ada malam nominasi, ada press conference, dan ada malam anugerah. Dan memang kita berdua nih dengan tim kita masing-masing, the publicist dan publicist kerjasama untuk menghandle 4 milestone ini. Ya. However, kalau misalnya dari Mia itu angle-nya lebih kepada humas penjurian dan semua yang berhubungan dengan penjurian, aku mengepalai humas acara lebih kepada bagaimana menyuarakan si 4 milestone ini secara efektif kepada publik lewat media dan lewat sosmed dan juga platform-platform lainnya. Gitu. Jadi menurut aku Reza sangat brilian ya menyatukan kita berdua gitu itu kan. Iya itu banget. Benar, jadi kayak bukan beres sih maksudnya efektif banget. Efektif banget. Penjuriannya rapi, acaranya juga jalan terus dan dua-duanya mesti saling balance kedengaran. Itu aja sih. Iya, aku setuju sih. Nah, next step-nya kita berdua insya Allah mau bikin asosiasi publisis. Kalau tagline-nya asosiasi, ya kan. Tapi of course itu tidak akan dibolehkan oleh pihak-pihak yang official. Tapi doain aja kita bisa punya asosiasi, jadi bisa menambahkan dari 9 asosiasi film yang udah ada. Biar apa? Biar nanti kalau ke depannya ada diskusi atau apapun yang akan industri film lakukan bersama-sama, publisis film sudah bukan dianggap lagi ya, sudah diajak dan udah be a part of it. Itu aja sih. Harapannya apa ya? Harapannya aku pengen punya hubungan yang baik dengan Mia kayak gini. Kalau harapannya adalah punya publisis lebih banyak. Dan juga bisa punya koneksi yang saling membantu. Aku sama Mia sering tektokan, selain curhat-curhatan, saling membantu juga gitu. Kayak Mia nanya apa, aku nanya apa, dan pinginnya itu sih punya asosiasi. Karena menurut aku penting, karena sekarang udah banyak PH, produser yang memasukkan budget-budget marketing dan promosi di awal, karena mereka tahu publikasi itu bukan hal yang bisa digampangin. Gitu, itu sih. Setuju. Aku pun harapanku mungkin lebih banyak lagi kali ya harusnya publisis lain. Terus juga ya mudah-mudahan kedepannya kita berdua bisa suatu saat bisa kerjasama ya Mbak Bubu. Amin. Ya kan? Terus ya asosiasi juga sih. Semoga terjadi. Kita udah kerjasama ini Mi, gimana sih? Iya nggak tahu maksud aku kalau di film tuh belum pernah loh kita. Belum pernah kita. Ya udah terima kasih ya daripada semuanya kebuka. Jadi silakan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye. Sampai ketemu di FFI.